kita itu memang harus jujur. Mana yang harus kita pertahankan? Persahabatan kita atau nurani kita? Yang paling pertama, ya nurani kita lah. Nurani kita yang harus kita pertahankan, bukan persahabatan kita. Persahabatan itu kan sesuatu yang timbul karena kita di dalam Tuhan. Nah, kita dalam Tuhan itu salah satunya adalah karena kita memang orang kudus. Dan kalau kita berdosa, kita sungguh-sungguh minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat 9, dan Tuhan mengampuni kita sehingga hati nurani kita kembali disucikan. Karena disitulah tempat di mana firman itu akan diterangkan oleh Roh Kudus sehingga kita mulai mengerti akan firman. Kalau nurani ini hancur, maka yang akan memimpin kita tadi saya sudah bilang pikiran kita. Nah, pikiran ini dari mana ini? Pikiran dari dunia pasti. Karena yang datang apa? Kekhawatiran, ambisi mau jadi sama seperti teman-teman dunia. Sesuatu hal penyesalan, kenapa saya jadi hamba Tuhan. Gitu kan macam-macam nanti yang keluar. Atau akhirnya melakukan dosa terus menerus, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa itu. Kan akhirnya rusak. Yang rusak apa di saudara? Nah ini yang mau diterangkan berikutnya. Mungkin inilah yang harus kita mengerti. Yang rusak apa? Ketika kita terus menerus berdosa, terus menerus merusak nurani kita, kandas iman kita, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah cara pikir kita dibelokkan oleh iblis. Sehingga kita punya mindset. Sudah tahu mindset? Mindset itu pola pikir, kerangka pikir. Sehingga kerangka pikir kita itu jadi sesuai dengan pikiran sendiri yang diilhami oleh iblis. Sudah bisa ngerti? Ini dulu yang harus mengerti. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita memang suka menghancurkan nurani kita, ketika kita suka menolak suara Roh Kudus dalam hati nurani kita, ketika kita membiarkan dosa itu terjadi dan kita tidak minta ampun, ketika kita membiarkan dosa itu berulang-ulang terus, ya kita lakukan, jadi puluhan tahun dosanya itu terus gitu loh. Perhatikan tuh, dosanya itu terus puluhan tahun, itu terus, khawatir terus, sombong terus, emosi terus, pornografi terus. Nah akhirnya apa? Maka pola pikir kita itu diubah oleh iblis. Ya kan? Karena dengan orang yang selalu berdosa, selalu melakukan dosa, menghancurkan nurani, dengarkan, maka dia mulai selfish. Ya, nah ini ingat, dia mulai selfish, dia melihat selalu pada dirinya sendiri, selalu melihat pada dirinya sendiri. Apa untungnya untuk saya? Kenapa saya diginikan? Kenapa saya dimarahin terus? Kenapa saya ditegur terus? Kenapa saya kayaknya nggak disayang? Kenapa saya kayaknya dicuekin? Kenapa saya itu kayaknya nggak dianggap? Kenapa saya dianggap kecil? Kenapa saya nggak dihormatin? Ah, udahlah semuanya. Dan itu bisa mengubah, saudara. Mengubah. Misalnya tadi beriman menunggu jodoh. Dan itu baik. Saya bersyukur saya beriman menunggu jodoh. Tapi begitu selfish tiba, maka kenapa saya tidak dapat jodoh? Tuhan lupa ya sama saya. Nah kan begitu. Itu balik. Pokoknya saya perlu satu orang yang mengerti tentang saya. Saya akan menjadi hambanya. Waduh, begitu malah aja. Ya kan bukan begitu, perkawinan juga bukan begitu kan. Karena udah berubah. Kenapa saya ditegur terus? Ya sudahlah, karena saya ditegur terus, saya diam aja. Akhirnya apa saudara? Lebih bagus saya diam.
karena saya banyak ngomong, pasti saya disalahin terus. Pasti ada salah saya. Guru ini selalu aja saya ada salahnya. Selfish kan? Nah akhirnya berubah apa? Mindset. Jadi karena saya selalu juga ditegur, pasti saya salah terus. Lebih bagus saya diam. Gak usah ngomong. Nanti kalau ditanya baru saya jawab. Akhirnya orang itu jadi pendiam, saudara. Saya sudah bilang minggu lalu. Kalau orang dalam Tuhan itu cerewetnya harus minimal kayak Panya ini. Kan saya udah bilang. Minimal. Oh ngomong terus. Ya kan? Kadang-kadang dengan dia ngomong akhirnya Van itu salah Van. Jadi kita tahu karena dia ngomong. Saya lihat banyak orang yang diam, pendiam. Itu kan sudah salah mindset. Kenapa? Karena dia udah melakukan dosa. Dan dosanya itu akhirnya dia merasa kesel gitu karena disalahin terus. Disalahin terus. Dia nanti kesel sama orang, kesel sama saudara, kesel sama guru. Akhirnya sebenarnya kesel sama Tuhan, saudaraku. Nah itu kan mindsetnya kan berubah. Akhirnya dia bilang, ya udah saya diam aja, pendiam. Dan sering dengan selfish seperti itu, maka mindset juga berubah. Kalau lihat orang, oh dia pasti nih bicarain saya. Ya kan? Ya kan? Padahal orang itu lagi bicara berapa sekilo ikan emas. Namanya Natal kan? Ketemu sama siapa gitu yang suka masak gitu kan? Itu pasti bicarain saya tuh. Kak Natal tuh kan? Udah begitu kan? Neti aja. Akhirnya dalam pikiran, jangan percaya orang. Gak usah ngomong-ngomong sama orang. Diam-diam aja. Lalu akhirnya yang berikutnya apa? Pola pikirnya, kita gak usah banyak ngomong. Nanti kita disalahin. Nah itu saya gak usah suruh tunjuk tangan yang begini. Ya kan? Udah diam aja kita. Pasti dia omelin saya. Oh apa usulan saya selalu ditolak. Apa? Buat apa? Usulan selalu tolak. Ini pincap, ini korcap, ini korpul, apa namanya itu. Selalu menolak apa yang saya bilang. Akhirnya negatif. Saudara, mindset berubah. Saudara harus tahu, puluhan tahun terjadi hidup dalam dosa, maka mindset berubah.